Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kita bertemu di audit pajak di pertemuan yang kedua. Kita akan bahas mengenai pemeriksaan pajak. Apa itu pemeriksaan pajak? Menurut Button, di sini pemeriksaan pajak adalah salah satu hak yang dimiliki aparat pajak sesuai pasal 20 Undang-Undang KUP dan Tata Cara Perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan oleh pemeriksa pajak yang telah memiliki tanda pengenal pemeriksa serta dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan yang harus diperlihatkan kepada wajib pajak yang akan diperiksa. Ada lagi seorang ahli yang mengatakan, yaitu John Kutagaul ya, pemeriksaan pajak mencakup kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain yang berasal dari pembukuan wajib pajak maupun dari sumber-sumber lainnya, misalnya konsultan, akuntan publik, kreditur, nasabah, yang dapat digunakan untuk menentukan kewajiban perpajakan wajib pajak yang sebenarnya. Selanjutnya, menurut Sumarso, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak yang terutang dan atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Memang ini yang lebih mendekati ya, lebih mendekati dengan hal yang sebenarnya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap wajib pajak untuk mencari kebenaran atas data yang dilaporkan dalam SPT pada suatu periode tertentu atau untuk tujuan lain dalam melaksanakan undang-undang. Jadi ini mirip dengan pendapat dari Sumarso tadi. Oke, selanjutnya apa itu hukum pajak ya? Hukum pajak ini sebenarnya ada hukum pajak formil, ini mengatur tentang kewajiban dan hak wajib pajak ya. Tentang bagaimana satu kewajiban ditunaikan, kemudian sanksinya bagaimana, dan apa hak wajib pajak. Makanya disebut dengan hukum formil, jadi mengatur kewajiban dan hak wajib pajak. Nah, yang kedua adalah material. Jadi artinya di sini hukum pajak material ini tentang hal-hal substantif yang merupakan pemungutan pajak, ya, yaitu subjek pajak. Subjek pajak berarti orang yang membayar pajak ya. Objeknya itu apa? Ya, apakah dari penghasilan ataukah dari pertambahan nilai ya, ataukah dari apa? Kemudian ada yang namanya tarif pajak. Ini namanya material, hukum material. Jadi yang mengenai subjek, siapa yang bayar, objeknya apa, ya, kemudian tarifnya berapa. Oke, next. Kita lanjutkan. Pemeriksaan pajak untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Jadi di sini ada peraturan pemerintah. Jadi pemeriksa itu harus memenuhi berdasarkan apa ya, peraturan pemerintah. Kemudian ada peraturan Menteri Keuangan, ya, kemudian ada peraturan atau keputusan Dirjen Pajak, ada surat edaran Dirjen Pajak, yang kelima adalah peraturan atau keputusan Dirjen Bea Cukai. Oke, next selanjutnya. Apa tujuan pemeriksaan? Yang pertama adalah kalau menurut peraturan menteri ya tahun 2007 pasal 2 ya, pemeriksaan pajak ini untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau tujuan lain. Oke. Next, selanjutnya ada yang pertama dulu kita bahas mengenai menguji kepatuhan pemenuhan wajib pajak. Yang pertama, eh, menyampaikan surat pemberitahuan menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
Kemudian menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi. Yang ketiga, tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran. Yang keempat, melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang kelima, menyampaikan surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko yang mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi. Jadi di sini pengujian kepatuhan intinya menyampaikan SPT, kemudian di sini menyampaikan SPT kalau rugi, tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tapi melampaui jangka waktu. Jadi di sini sudah telat ya istilahnya ya. Kemudian melakukan penggabungan dan lain-lain di sini. Kemudian menyampaikan SPT untuk memenuhi kriteria seleksi. Next, kita lanjutkan. Tujuan lainnya itu apa? Yang pertama, pemberian NPWP. NPWP secara jabatan. Ya, kenapa? Mungkin PKP misalnya ya, PKP ini tadinya dia tidak PKP, tapi karena dia memenuhi syarat sebagai PKP, omsetnya itu lebih dari 4,8 miliar. Ya, berarti di sini akan ditetapkan sebagai PKP secara jabatan. Kemudian penghapusan NPWP ini bisa terjadi apabila uh, misalnya ada seorang perempuan menikah, dia memilih bergabung dengan suaminya. Jadi NPWP-nya itu digabung dengan suaminya. Berarti di sini NPWP yang perempuan tadi karena sudah menikah dan bergabung dengan suami dalam satu keluarga menjadi satu. Jadi NPWP yang asli yang tadinya dia miliki itu harus dihapus atau meninggal dunia juga dihapus ya. Yang ketiga adalah wajib pajak mengajukan keberatan. Ini juga tujuan lain dari pemeriksaan ya. Jadi kalau keberatan dilihat dulu keberatannya pas atau tidak, artinya diluluskan ya, diluluskan oleh Dirjen Pajak atau mungkin sebagian diluluskan ya, atau mungkin ditolak atau mungkin bahkan tidak ditolak tapi malah diberatkan lagi kalau ada temuan yang lebih memberatkan. Kemudian yang keempat adalah pencocokan data atau alat keterangan ya. SPT-nya sekian ternyata kok yang lain dari berdasarkan bukti-bukti tidak demikian. Jadi ada tujuan lain. Kemudian penentuan wajib pajak yang berlokasi di daerah terpencil. Ini bagaimana ya? Oke, next kita lanjutkan untuk pemeriksa pajak. Ini adalah PNS, lingkungan Dirjen Pajak. Ini merupakan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan. Oke, next kita lanjutkan mengenai kewajiban pada saat pemeriksaan pajak. Yang pertama, memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen. Ini maksimal ini 1 bulan sejak diminta pemeriksaan pajak. Jadi yang jelas yang ada hubungannya dengan perpajakan. Ini bisa penghasilnya berapa, usaha apa, pekerjaan bebas bagaimana. Oke. Next yang selanjutnya adalah memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang yang mencurigakan, yang jelas intinya ya, yang dipandang perlu dan memberikan bantuan untuk kelancaran perpajakan, pemeriksaan pajak ya. Yang ketiga, memberikan keterangan yang diperlukan. Selanjutnya ini ya, awalnya ada penugasan pemeriksaan pajak, lalu dibuat audit program, kemudian setelah itu ada penerbitan SP2 dan pemberitahuan kepada wajib pajak. Selanjutnya di sini ada peminjaman dokumen, ini siklusnya ya. Kemudian ada pemeriksaan, pelaksanaan pengujian. Setelah ini kan ada planning ya, terbit SP2, dokumen nanti dipinjamkan ya. Kemudian ada pelaksanaan pengujian. Oke. Setelah itu pemberitahuan hasil setelah diuji hasilnya apa?
terbitlah di sini SPHP. Baru kemudian berdasarkan SPHP ini ada pembahasan akhir atau closing conference yang melaksanakan adalah tim QA ya. Nah, tim QA ini dibentuk oleh si Dirjen Pajak untuk membahas tentang ini hasilnya itu seperti apa. Nah, bagaimana dengan berita acara ya? Jadi ada pembahasan oleh tim QA ya. Kemudian di sini dibuat berita acara hasil pembahasan akhir tadi. Nah, baru kemudian dibuat laporan hasil pemeriksaan atau LPH ya. Ini bisa menggunakan nota hitung, kemudian akan terbit SKP surat ketetapan pajak ya, baik itu SKPKB, SKPN ataupun SKPLB. Masih ingat ya istilah-istilah itu. Oke, next selanjutnya kriteria pemeriksaan. Ini yang pertama ada pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin ini sehubungan dengan pemenuhan hak atau melaksanakan kewajiban perpajakan. Jadi pemeriksaan rutin ini mengenai SPT segala macam ya. Ada pemeriksaan khusus. Ini merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko secara manual ataupun komputerisasi menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Jadi pemeriksaan khusus ini kalau dicurigai, tapi kalau pemeriksaan rutin ini enggak ya, beda ya. Oke, next ini ada jenis pemeriksaan lainnya yaitu ada pemeriksaan lapangan, artinya diperiksa di tempat wajib pajak. Itu namanya pemeriksaan lapangan. Nah, ada pemeriksaan kantor, berarti pemeriksaan yang ada di kantor Dirjen Pajak. Nah, untuk lingkup pemeriksaan ada pemeriksaan lengkap. Lengkap ini artinya unit pelaksanaan pemeriksaannya lengkap adalah Dirjen Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Kantor Wilayah Dirjen Jenderal Pajak. Jadi lengkap ya. Ini unit pelaksananya ini di Dirjen Pajak di kantornya. Kalau pemeriksaan sederhana, nih pemeriksaan karena yang telah dilakukan banyak memerlukan waktu, biaya dan lain-lain ya, sehingga kurang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat wajib pajak. Kenapa? Ini sederhana. Kalau ini lengkap, berarti ada di satu unit Dirjen Pemeriksaan Pajak ya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai tahapan-tahapan pemeriksaan. Ada tahap persiapan dulu, sudah pasti, baru pelaksanaan, yang terakhir adalah pembuatan laporan. Nah, untuk persiapan pemeriksaan pajak, yang pertama adalah kita pelajari dulu berkas wajib pajak. Kemudian berkas tadi, ya dari berkas tadi kan pasti ada SPT-nya. Nah, SPT ini dianalisis dan laporan keuangannya seperti apa. Baru diidentifikasi masalahnya apa. Apakah dia kurang bayar atau apa dikira ya sama atau tidak jelas ya. Baru melakukan pengenalan lokasi wajib pajak. Ini persiapan ya. Wajib pajak ini ada di mana? Di wilayah KPP-nya mana? Kemudian melakukan ruang lingkup pemeriksaan ya. Dari yang 1, 2, 3, 4 ini kita lihat ruang lingkupnya yang akan kita periksa itu apa saja ya. Kemudian menyusun audit program ya. Ini pemeriksaan program dan menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam serta menyediakan sarana pemeriksaan. Kemudian yang kedua bagaimana pelaksanaannya ya. Yang pertama memeriksa di tempat untuk pemeriksaan lapangan. Oke. Oke, kita lanjutkan. Mudah-mudahan feedback ya ada suara yang di belakang saya ya. Oke, saya ulangi, memeriksa di tempat wajib pajak untuk pemeriksaan lapangan, karena lapangan berarti ada di tempat wajib pajak, entah itu di tempat usaha, atau mungkin di rumah, atau mungkin di tempat yang di mana wajib pajak tinggal. KTP-nya mana gitu misalnya ya. Kemudian melakukan penilaian atas pengendalian internalnya seperti apa. Kita nilai. Jadi pada saat melaksanakannya yang pertama datang dulu di tempat wajib pajak.
baru dinilai kira-kira pengendalian internalnya seperti apa. Lalu ruang lingkup dan program pemeriksaan kita lihat dimutakhirkan ya. Baru kemudian melakukan pemeriksaan atas buku. Ini dokumen-dokumen yang ada. Kemudian melakukan konfirmasi kepada pihak yang ketiga jika dianggap perlu. Pihak ketiga ini pihak eksternal juga boleh ya. Kemudian memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak yang diperiksa, ini yang PHP itu tadi. Kemudian baru melakukan closing conference, ini yang dibantu dengan QA tadi. Ini tahap pelaksanaan. Selanjutnya untuk pembuatan laporan bagaimana? Ini disusun laporannya, ini disusun dengan apa namanya oleh si pemeriksa ya, laporan tadi ya, laporan pemeriksaan pajak ya. Ini pekerjaan penyusunan disusun oleh pemeriksa pajak pada akhir pelaksanaan pemeriksaan pajak sebagai hasil pemeriksaan. Oke, ini sanksinya ada SKPKB, ada surat ketetapan pajak kurang bayar. Jadi kalau kurang bayar ini ditetapkan apabila pajak terutang itu lebih besar daripada pajak yang dibayarkan. Nah, ada SKPKBT, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Tadi di sini sudah ditetapkan SKPKB, kurang bayar. Misalnya pajak terutang ini ada 100.000, ternyata setelah diperiksa dia harusnya bayarnya kan 150.000. Berarti SKPKB kurang bayarnya 50.000. Tapi setelah uh, sekian waktu berlalu, tiba-tiba ada penemuan lagi, enggak kok, bukan 150.000, dia harusnya bayarnya 200.000. Maka di sini ada ditetapkan lagi, ada sanksi SKPKBT, surat ketetapan kurang bayar tambahan. Kemudian ini sanksinya apa? Bisa juga sanksi setelah upaya hukum, namun keputusan keberatan atau pengadilan menguatkan ketetapan di DJP, di Dirjen Pajak. Jadi ada upaya hukum, tapi kemudian yang tetap aja yang menetapkan adalah Direktur Dirjen Pajaknya. Oke. Kemudian ini SKPKB tadi sudah dijelaskan ya. Ini untuk peraturan yang KUP lama, ada Undang-Undang AHPP. Oke. Nah, di sini ada PPh kurang bayar. Ini kalau berdasarkan KUP lama, sanksinya sebesar 50%. 50% dihitung dari mana? Dari kurangnya. Oke. Tapi kalau menurut Undang-Undang HPP, sanksinya di sini sanksi bunga per bulan. Ya, jadi ada suku bunga acuannya plus uplift factor itu 20%, maksimal 24 bulan ya. Kemudian kalau kita gunakan PPh kurang potong, artinya PPh-nya kurang dipotong, maka sanksinya kalau menurut KUP lama ini 100%, tapi kalau menurut UU HPP ini sama dengan yang di atas ya, sama dengan di atas ya. Nah, ini kelihatannya besar ya, tapi kalau dihitung akan lebih kecil. Kemudian PPh dipotong tetapi tidak disetor. Ini kalau menurut KUP lama ini 100% ya untuk sanksinya kalau kurang bayar. Tapi kalau menurut Undang-Undang HPP ini 75%. Jadi lebih kecil 25%. Kemudian untuk sanksi SKPKB untuk PPN dan PPNBM yang kurang bayar ya. Di sini ada 100% menurut KUP lama. Tapi menurut Undang-Undang HPP ini 75%. Oke, next ini sanksi SKPKBT. Jadi ada SKPKBT ini 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam hal terdapat data baru atau data yang semua belum terungkap. Jadi di sini selama 5 tahun itu setelah SKPKBT ya, setelah terungkap,
Kemudian di sini data dimiliki oleh Ditjen Pajak ya, dia melakukan pemeriksaan ya. Kemudian ada data baru di sini. Kalau di sini SKPKBT artinya ada data baru, ini datanya dimiliki atau ditemukan oleh Ditjen Pajak ya. Kemudian dia akan melakukan pemeriksaan ulang ya. Di sini ditemukan data baru selain putusan pengadilan, hasil klarifikasi atau konfirmasi faktur pajak atau keterangan tertulis dari wajib pajak atas keterangan sendiri, di sini dikenakan sanksi 100% ya. Kalau keputusan pengadilan ini dapat menimbulkan kerugian, jadi bisa menimbulkan sekian banyak ini kerugian pendapatan negara, dikenakan sanksi 100% apabila lewat 5 tahun, ini sanksinya 48%. Kenapa? Karena sudah lewat ya, sudah kadaluarsa ya. Kemudian kadaluarsa 10 tahun ya, tapi kalau di sini kan kalau 5 tahun itu belum ya. Kemudian apabila data tadi si wajib pajak mengaku sendiri tapi jarang gitu ya. Pengakuan wajib pajak ya. Kemudian si wajib pajak ada pemeriksaan ulang di sini. Jadi wajib pajak dikenakan atau Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan ulang ya. Maka keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri. Kenapa tadi dia ngaku? Ini loh, aku sudah sekian tahun nggak bayar ya. Ini tidak dikenakan sanksi. Kenapa? Karena dia mengaku sendiri ya. Kalau di sini dikenakan sanksi, kenapa? Karena diam-diam kemudian ternyata diketahui oleh Ditjen Pajak. Ini beda ya jadinya. Jadi mendingan ngapain? Mendingan ngaku. Kenapa Ditjen Pajak mengambil keputusan kayak gini? Karena data yang belum terungkap ada pengungkapan pengungkapan apa namanya harta. Nah ini loh pengungkapan hartaku, ini loh pengungkapan dari yang aku kurang bayar ini tidak dikenakan sanksi ya. Jadi lebih baik ngaku. Tapi harapannya nanti ke depannya akan lebih tertib. Jadi ibaratnya dimaafkan lah ya. Oke, next. Selanjutnya sanksi setelah upaya hukum namun keputusan keberatan atau pengadilan menguatkan DJP, Dirjen Pajak ya. Jadi di sini ada keberatan ya, ada keberatan, ada banding atau peninjauan kembali. Kalau menurut KUP 50% ya dari apa sanksinya tadi dari kekurangannya. Kalau Undang-Undang HPP di sini 30% kali kekurangannya ya. Ini banding ya. Kalau banding berarti 100%, di sini 60%. Kita lihat lebih kecil ya. Kemudian kalau peninjauan kembali menurut KUP nggak ada, tapi di sini dikenakan 60%. Jadi kalau misalnya ditemukan apa namanya keberatan ya setelah keberatan tapi ternyata ketetapannya memberatkan gitu. Di sini yang dipakai adalah ketetapan di Ditjen Pajaknya. Oke. Oke, penegakan hukum pidana ya. Ini atas perbuatannya ada karena apa atau sengaja atau pidana pajak pembuatan faktur atau bukti potong yang fiktif. Ada kan faktur fiktif. Nah, di sini sanksi menurut KUP lama, kalau saya bilang undang-undang KUP berarti ini adalah yang lama. Kalau undang-undang HPP harmonisasi perpajakan, peraturan perpajakan ini yang baru yang berlaku ya. Kalau dulu dikenakan karena apa namanya karena alfa ini ada pokoknya berapa ditambah sanksi 3 kali kurang pajak kurang bayar. Tapi kalau di sini untuk yang menurut Undang-Undang HPP membayar pokok plus sanksi 1 kali pajak kurang bayar. Kok tadi kan 3 kali ya, yang lama sekarang menjadi 1 kali saja. Oke. Kalau di sini karena kesengajaan, di sini sama ya, sanksinya 3 sama dengan yang tadi ya, dengan KUP tadi yang karena alfa ya. Kalau di sini karena di sini kesengajaan menurut Undang-Undang HPP ini bedanya di sini ya. Membayar pokok dan sanksi 3 kali kurang bayar. Oke. Nah, kalau pidana di sini pakai faktor pajak fiktif ya, berarti ada pidana di sini. Tanda tangan aja pemalsuan tanda tangan ada pidananya ya. Kalau menurut KUP ini membayar pokok ditambah sanksi 3 kali pajak kurang bayar sama yang ini ya. Tapi kalau di sini sanksinya lebih berat berapa? Selain membayar pokok pajaknya, dia harus membayar sanksi 4 kali pajak kurang bayar.
Oke, sampai di sini jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat selalu.